Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi di materi statistika pertemuan ketiga. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan indeks harga dan produksi agregatif tertimbang. Ada 5 rumus. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang rumus Fisher dan rumus Marshall-Edgeworth. Yang pertama ada rumus Fisher. Jadi Microsoft Excel ini merupakan salah satu software dari Microsoft Office yang berguna untuk mengolah data, khususnya adalah data-data angka. Nah, di dalam Microsoft Excel sendiri sudah terdapat banyak sekali rumus yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita membuat suatu data. Salah satunya yaitu fungsi rumus yang ada adalah fungsi rumus Fisher. Jadi, fungsi rumus Fisher inilah yang akan saya bahas di sini. Fungsi Fisher sendiri adalah salah satu rumus statistik pada Microsoft Office Excel yang digunakan untuk mengembalikan nilai transformasi Fisher. Jadi rumus ini tuh sangat penting karena rumus ini masuk pada kategori pengolahan statistik. Nah, zaman sekarang apa yang tidak berhubungan dengan data statistik, dengan kemampuan mengolah data statistik jadi data yang akan diaplikasikan, semua proyek kita akan berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah rumus Fisher. Jadi, fungsi rumus Fisher ini adalah pada golongan fungsi statistik dan biasa digunakan untuk mencari nilai transformasi X dengan rumus persamaan Fisher yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada dua, yaitu ini kita biasa gunakan rumus Fisher seperti ini, dan ini yang di bawah adalah sintak dari fungsi rumus Fisher yang biasa akan kita gunakan ketika memakai rumus di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya penulisan rumus di atas mempunyai keterangan X adalah nilai numerik atau data angka yang Anda inginkan untuk ditransformasikan. Nah, jika nilai X-nya itu bukan nilai numerik atau bukan berupa angka, maka rumus Fisher ini akan menghasilkan nilai value. Sedangkan jika X kurang dari sama dengan minus 1 atau X lebih besar sama dengan 1, maka rumus Fisher secara otomatis akan menghasilkan num atau numerik. Selanjutnya, jika hasil indeks Las-Perez dan Pasque tidak berarti, maka digunakan pengerataan dari rata-rata ukur dari indeks Las-Perez dan Pasque menggunakan rumus berikut ini. Di sini ada F sama dengan akar L kali P. Jadi F ini adalah Fisher sama dengan akar L. L adalah Las-Perez dikali dengan P, Pasque. Nah, selanjutnya ada rumus Marshall dan Edgeworth. Jadi rumus ini menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun dengan kuantitas pada tahun dasar. Nah, berikut ini merupakan rumus Marshall-Edgeworth. Di sini adalah sigma PN dikali dengan QO ditambah QN dibagi dengan sigma PO dikali dengan QO ditambah dengan QN dikali 100% ya harusnya ya. Nah, di sini PN sendiri adalah harga barang pada tahun ke-N. Untuk QO adalah kuantitas barang pada tahun dasar ke-0 ditambah dengan QN adalah kuantitas barang pada tahun ke-N dibagi dengan jumlah dari ini sigma adalah jumlah ya kan, jumlah dari PO adalah harga barang pada tahun dasar dikali dengan QO kuantitas barang pada tahun dasar ditambah dengan QN kuantitas barang pada tahun N dikali dengan 100. Nah, untuk jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara pemetaannya atau cara penentuannya sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada 3 indeks. Yang pertama ada indeks tidak tertimbang.
di mana indeks tidak tertimbang sendiri adalah angka indeks yang dalam pembuatannya itu tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi nilai dari naik turunnya angka indeks. Lalu yang kedua, indeks tertimbang. Di sini maksudnya adalah angka indeks yang dalam pembuatannya itu memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya suatu angka indeks. Lalu yang terakhir ada indeks rantai, adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Nah, sebelumnya saya kan sudah menjelaskan tentang indeks tidak tertimbang serta indeks tertimbang. Selanjutnya saya akan membahas tentang indeks rantai. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita akan mengulang sejenak. Untuk indeks tidak tertimbang secara sederhana dianggap hanya mempunyai sebuah variabel, sekalipun variabel tersebut merupakan gabungan beberapa variabel. Nah, untuk penentuan harga tidak tertimbang dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada metode angka relatif, angka indeks sederhana relatif harga, dan angka indeks sederhana relatif kuantitas. Untuk yang kedua ada metode agregat. Untuk metode agregat sendiri ada 2 cara, yaitu angka indeks sederhana harga agregatif dan angka indeks sederhana kuantitatif agregatif. Dan yang terakhir adalah metode rata-rata. Metode rata-rata sendiri ada 2 juga, angka indeks sederhana harga rata-rata relatif dan angka indeks sederhana kuantitas rata-rata relatif. Selanjutnya kita flashback sejenak, ada indeks tertimbang. Ya, indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya suatu angka indeks tersebut, di mana timbangan yang akan digunakan itu pembuatan indeks tersebut biasanya ada 2 hal. Yang pertama ada kepentingan relatif, dan yang kedua adalah hal-hal yang ada hubungannya atau ada pengaruhnya terhadap naik turunnya indeks tersebut. Nah, kita masuk di indeks rantai yang ketiga nih ya. Nah, untuk indeks rantai sendiri merupakan angka indeks yang dapat dibuat dengan melakukan perubahan secara berurutan dari waktu dasarnya. Misalnya di sini misalkan dalam 1 tahun, 2 tahun atau lebih, susunan keseluruhan angka indeks yang diperoleh dengan cara ini disebut dengan indeks berantai. Untuk membuat indeks berantai sendiri harus ditentukan dulu berapa satuannya yang akan digunakan sebagai waktu dasar. Kita hanya mengganti PO menjadi PT-1 atau PT-2, QO menjadi QT-1 atau QT-2, dan seterusnya. Maka rumus indeks berantai atau I adalah sebagai berikut ini. QT dibagi dengan QT-1 dikali dengan 100%. Selanjutnya penentuan dan penggeseran waktu dasar. Nah, tujuan utama dari pembuatan angka indeks sendiri yaitu melakukan perbandingan untuk mengenai suatu kegiatan pada 2 waktu yang berbeda. Di dalam pembuatan angka indeks pada suatu waktu tertentu harus ditentukan dulu waktu dasarnya, yaitu waktu di mana kegiatan tersebut akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Waktu dasar dapat berubah waktu tertentu, misalnya bulan Juni 1991, tahunnya yaitu 1991. Nah, apabila kita mempunyai perbandingan itu dari 2 waktu saja, maka hal ini tidak sulit. Tapi ketika kita mempunyai lebih dari 1 tahun, maka kita harus memilih salah satu tahun tertentu atau periode tertentu. Untuk syarat yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, waktu seyogianya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga itu tidak berubah dengan cepat.
Yang kedua, waktu tidak terlalu jauh di belakang. Jika memungkinkan, paling lama adalah 10 tahun atau kurang dari 5 tahun. Yang ketiga, waktu di mana terjadinya peristiwa penting. Misalnya, jika suatu perusahaan dalam membuat indeks produksi atau hasil penjualan menggunakan waktu dasar pada saat direktur produksi atau pemasaran yang baru diangkat. Yang terakhir, waktu di mana tersedia data untuk keperluan timbangan. Nah, untuk keuntungannya dalam menggunakan angka indeks berantai sendiri yaitu yang pertama memungkinkan kita untuk memasukkan komoditi-komoditi baru yang akan diperlukan sebagai timbangan. Yang kedua, apabila sudah dibuatkan indeks berantai dengan waktu dasar yang berubah-ubah, kita dapat menurunkan indeks berantai tersebut, suatu indeks pada tahun-tahun tertentu dengan waktu dasar yang tetap. Jadi, untuk rumus menghitung angka indeks berantai dengan waktu dasar tetap adalah sebagai berikut ini. IT plus 1, T minus 1 sama dengan IT T min 1 dikali dengan indeks T plus 1. Nah, di sini ada menurut Hasan tahun 2003, indeks rantai merupakan perbandingan yang bersifat pasangan dan disusun secara berantai dari tahun ke tahun. Indeks rantai umumnya memiliki sifat yang fleksibel terhadap penggantian suatu barang ataupun timbangan dibandingkan dengan angka indeks biasa yang sebelumnya. Nah, untuk indeks berantai menurut Wibisono tahun 2005, indeks berantai menggunakan waktu dasar yang berubah-ubah, tidak seperti indeks-indeks yang lain yang menggunakan waktu dasar dengan tahun dasar tetap. Umumnya, indeks berantai digunakan untuk mengetahui perkembangan komoditas dengan tahun dasar yang bergerak. Baik, untuk materi statistika hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.